Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir bercampur lumpur Rabu siang terjadi di Lojanan Ilir, Samarinda. Kesal karena diputuskan, seorang pemuda di Kabupaten Berau menyebar video syur kekasihnya. BPJS Kesehatan Wilayah Kalimantan berikan keringanan ke warga yang menunggak membayar premi. Rumah sakit Beriman Balikpapan ini merupakan salah satu rumah sakit yang sudah bisa bernafas lega menyusul penurunan penyebaran COVID-19. Bahkan saat ini pun tak ada lagi pasien COVID-19 yang mereka rawat. Kondisi yang sudah berlangsung sebulan ini diakui Kepala Dinas Kesehatan sebagai sebuah kemajuan yang baik. Ia menyebut pasien yang saat ini masih dirawat 6 pasien. Satu di antaranya merupakan mahasiswi yang baru melakukan perjalanan. Para pasien itu kini hanya menjalani perawatan secara mandiri. Kasus aktif untuk di Balikpapan kita kan masih level 1 ya, alhamdulillah. Dan yang terkonfirmasi positif itu sisa kemarin ada tambahan 1, memang pelaku perjalanan sih ya. Di rumah sakit sudah nggak ada. Berapa Bu sekarang kasus aktif kita Bu? Yang menjalani isoman ya. Ada 6. Ada 6? Ya. Dan dalam per hari berapa sih Bu penambahannya Bu? Nggak ada, kosong berapa hari kemarin, baru 1 ada kemarin itu mahasiswa habis pulang perjalanan. Bu, ini tidak adanya menurunnya COVID ini sendiri atau memang sudah terkendali atau memang sudah kurangnya tes antigen bagi pelaku perjalanan dan sebagainya? Ya, mungkin semuanya memang memungkinkan ya. Dinas Kesehatan hingga kini masih terus mengimbau warga agar tetap menaati prokes. Itu diberikan agar wabah ini tidak lagi meluas. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Pengendara roda 2 dan 4 yang melintas di Jalan Gelatik, Sungai Pinang, Samarinda ini harus lebih berhati-hati. Itu karena penyempitan oleh pengerjaan semenisasi pada sebagian permukaan jalan. Meski kondisinya seperti itu, warga justru senang. Sebab sebelum diperbaiki, kondisinya cukup memprihatinkan. Selain banyak yang berlubang, permukaan yang rendah membuatnya kerap terendam banjir. Tak jarang pengendara terjatuh di lubang saat melintas di musim banjir. Alhamdulillah Pak, kita dari penyebaran sebelumnya jalannya cukup parah. Jadi kalau banjir juga nggak terlihat tertutup air, sering juga ada pengendara yang jatuh di sini. Mudah-mudahan dengan adanya penyemanan ini kedepannya bisa lebih nyaman untuk warga. Pak, menurut Bapak selama belum ada penyemanan, ini kan selalu dilalui lalu lalang kendaraan ya. Kemudian apakah perjalanan ini terganggu atau gimana Pak? Ya kalau untuk saat ini sedikit terganggu karena masih ada pengerjaan ini. Tapi alhamdulillah kalau sudah selesai mungkin jadi lancar. Mulai dikerjakan itu hari Minggu. Hari Minggu ya? Iya, hari Minggu proses pengecorannya malam Senin. Malam Senin? Ya. Sebelum dicor nih kenapa jalan ini Mas? Jalannya mulai bergelombang terus agak ke dalam gitu. Jadi kalau pas posisi air pasang, ya genangan air. Genangan, jadi nggak terlihat gitu ya? Nggak terlihat. Berarti sering ada orang jatuh atau gimana Mas? Ya nggak sering-sering juga sih, cuma kalau pas pada saat ya air genangan air itu, ada juga yang masuk lubang. Masuk lubang ya? Oh. Warga berharap perbaikan serupa dilakukan di beberapa titik rawan lainnya termasuk kawasan jalan di Sungai Kunjang, terutama dari arah jembatan Mahakam Ulu menuju ke kota.
Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Pelayanannya lebih baik lagi pada peserta. Di hadapan wartawan asal Balikpapan dan Samarinda, BPJS Wilayah Kalimantan Selasa siang memberi penjelasan terkait pembayaran premi. Itu disampaikan setelah 327.632 peserta BPJS di Kaltim masih menunggak pembayaran tersebut. Mulai Undang-Undang 45, Undang-Undang, ya, dan turunan-turunan baik PP maupun... Agar warga secepatnya melunasi tunggakannya, maka BPJS melalui Kementerian Kesehatan memberikan kemudahan. Salah satunya yakni dengan cara rehab atau rencana pembayaran iuran secara bertahap. Deputi Direksi BPJS Wilayah Kaltim, Kalteng, dan Kaltara menilai metode ini merupakan langkah tepat meringankan beban warga yang terdampak oleh penyebaran COVID-19. Itu yang dinampakkan kita tidak tahu kapan kita sakit, kita merasa kita sehat. Tapi kalau ada yang memprotek, yang menjamin, kita bisa tenang. Seperti disampaikan tadi bahwa rehab ini adalah program untuk membantu masyarakat peserta JKN yang sedang kesulitan untuk membayar premi. Kita tahu pandemi ini mempengaruhi pendapatan masyarakat. Maka untuk mempermudah dan meringankan, kita ada yang namanya program rehab, ya. Diharapkan masyarakat bisa membayar secara bertahap dengan cicilan tadi, ya, sehingga ini bisa meringankan dan akhirnya bisa dilunasi serta aktif kembali kartu JKN-nya. Preminya akan semakin. Agar manfaat BPJS bisa kembali dinikmati, maka warga diminta segera melunasi tunggakan secara bertahap. Amir Hamzah, Nina Erlinda melaporkan dari Samarinda. Film KKN bukan film setan. Dari wartawan. Baik, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Kami ucapkan mohon maaf, selamat kembali sampai ke tujuan. Sampah-sampah yang berserakan di halaman pasar tradisional di Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah inilah yang dirisaukan warga. Mereka meminta agar sampah tersebut segera dipindahkan karena mengganggu. Camat Segah mengaku kekurangan tenaga, peralatan, dan lokasi pembuangan. Meski begitu, mereka tetap berupaya mengurangi volume sampah agar tidak mengganggu aktivitas warga. Di tahap awal, mereka mulai menyingkirkan sampah yang berada di dekat kantor kecamatan. Kami mensiasati, kami bekerja sama dengan Kampung Tepian Buah, juga bekerja sama dengan Ketua RT dan juga masyarakat Tepian Buah. Itu kami mendapat bantuan dari kabupaten berupa gerobak sampah. Alhamdulillah itu sudah jalan dan itu memang untuk cakupan pelayanan masih belum bisa luas, ya, masih mungkin yang dua. Alhamdulillah untuk khususnya mungkin yang dekat kantor camat itu pelayanan sampah sudah mulai jalan. Tumpukan sampah itu mulai terlihat sejak sampah terbengkalai setelah ditinggal pedagang tahun 2019 lalu. Amir Hamzah, Niko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.